dari banyak tempat dan termasuk sekarang ini, ya kan? Ivana selalu sering mengatakan bahwa ingin sekali bisa menghadirkan sosok-sosok orang yang benar-benar bisa menginspirasi kita. Dan salah satunya adalah seorang General Manager dari Grand Mercure Malang, Pak Sugito Adi. Ini dia, Pak Sugito. Halo, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Ivana. Apa kabar juga? Baik, senang sekali kita bisa ketemu lagi setelah kemarin cukup lama pandemi sempat memisahkan kita ya, Pak Gito ya. Iya. Oke. Mungkin Smart Picker sudah banyak yang kenal dengan sosok Pak Gito ini, ya. Beliau adalah seorang general manager. Tapi tahu nggak sih, di balik seorang general manager tidak mungkin dong langsung mak ujuk-ujuk menjadi seorang general manager gitu ya, Pak Gito ya. Betul. Ada banyak sepak terjang, ada banyak suka duka, mungkin harus berdarah-darah dulu. Ini yang akan kita bahas di sini ya. Akan kita dengerin ceritanya seorang Pak Gito itu seperti apa sih dulu perjuangannya dari mulai nol. Kalau nggak salah nih, Smart Geekers Pak Gito dulu sempat menjadi seorang operator telepon. Telepon operator. Telepon Ya, operator, betul ya, betul. Pak Gito ya. Iya, Boleh pertama kali diceritakan kerja. itu seperti apa atau tahun berapa gitu. Ini Smart Geekers harus benar-benar menyimak dengan baik supaya kita bisa merampok ilmunya Pak Gito ya. Oke, gimana nih Pak Gito? Iya, jadi sebelum ke telepon operator, pernah Mhm. juga ya waktu eh, masih magang pernah Silakan. jadi bellboy, pernah jadi telepon operator tadi, Hmm? jadi doorman kalau dulu, Serius? bellboy, iya Oh, jadi pokoknya level bawah semuanya ya, yang di oke. office waktu magang. Mhm. Nah, begitu bekerja dan diterima jadi telepon operator, Oke. ya Di langsung masuk mana pada di waktu itu? di jauh di Kepulauan Riau, di Wah, Pulau Bintan ya, tidak oke. tidak tanggung-tanggung jauh Oh, dari sini. jauh dari Jawa nih. Ya, jadi Iya. langsung terbang ke sana. Memang daerahnya keren kalau dibilang, tapi masih wilayah Indonesia keren dalam arti melihat ke situ sudah Singapura, gemerlapnya Singapura gitu ya, Johor, lintas-lintas kapal laut gitu ya, kapal ini dan lain sebagainya. Tapi di balik itu memang ya suka dukanya memang jadi telepon operator pertama kali dan waktu itu hotelnya hotel pre-opening. Jadi Reopening. banyak yang Oke. bisa saya pelajari dari awal karena telepon operatornya besar. Jadi satu ruangan kayak satu departemen begitu karena hotelnya besar. Oke. Hotel bintang 5, tempatnya 416 dan 57 villa dan Wow. 2 bogor, jadi cukup besar waktu itu. Oke. Nah, dari situlah banyak belajar karena punya senior yang cukup berpengalaman. Mhm. Nah, dulu teman-teman juga yang berpengalaman akhirnya bisa membentuk saya untuk jadi telepon operator dan menjadi supervisor. Dalam 1 tahun sudah jadi pengawas. Udah langsung jadi pengawas nih. Kira-kira seperti apa caranya nih? Ini mungkin yang baru mencoba atau baru pada posisi level awal seperti Pak Gito pernah alami dulu, pengen tahu nih gimana caranya gitu ya. Tapi Pak Gito, kelahiran asli dari mananya kalau boleh tahu Pak Gito? Saya asli dari desa, saya dari Kabupaten Malang. Oh, Tepatnya, Arem. Arem. tepatnya di Kecamatan Ngantang, Oke. di Bendungan Selodo, di pinggir bendungan itu. Oke. Dan em, saya dari sana dan merantau lah dari SMA, Mhm. semenjak SMA hingga kuliah hingga sampai sekarang sebenarnya walaupun sekarang kembali di Malang ya daerah Oke. Malang. Jadi ada Malang lagi ya. Jadi pertama kali apa sih Pak Gito yang kenapa memilih di dunia perhotelan? Karena kan sebenarnya banyak banget nih profesi-profesi yang lain atau bidang-bidang yang lain. Kenapa Pak Gito pada waktu itu memutuskan untuk memilih di perhotelan? Jadi awalnya itu pada waktu SMA, SMA SMA? kebetulan di Batu. Oke. Jadi saya lihat di Batu itu waktu itu sudah banyak hotel ya, Ya. hotel dunia pariwisata di Batu itu sudah dari tahun itu memang sudah ramai. Mhm. Terus juga banyak hotel, walaupun kecil-kecil ya, Mhm. sampai sekarang masih ada kalau saya Masih lihat. banyak Nah, ya. jadi saya lihat waktu itu waktu penjurusan ya dari kelas 1 ke kelas 2 kan ada jurusan IPA, IPS, Ya. bahasa. Nah, akhirnya saya pilih bahasa waktu itu karena kelas pertama dan kenapa saya milih itu? Saya Kenapa? berpikir nanti saya mau bekerja di dunia pariwisata. Oh, jadi mulai SMA Mudah-mudahan sebenarnya sudah ada arah, sudah ada ya, keinginan. ya, jadi saya cari sekolah waktu itu di Malang, di Batu sendiri, Mhm. dan akhirnya saya nekat ke Bali, dan di Bali ternyata sekolahnya sangat bagus di Sangat sana, support di ya. Nusa Dua, dan Ya. ya alhamdulillah diterima walaupun dengan penuh perjuangan karena cukup ketat masuknya, 7 banding 1, Wow. 1 banding 7 ya, ya, Oke. dan alhamdulillah diterima di sana Eh, dengan sistem gugur 2 kali tes mhm. lolos.
dan saya masuk di sana di diploma 2. Oke. Nah, walaupun sebenarnya saya tidak tahu hotel, tapi Hmm. saya berkeinginan untuk kerja di dunia pariwisata, terutama di hotel, karena harapan saya adalah saya cepat bisa kerja. Oke. Waktu itu Pada waktu saya itu seperti kerja itu dan bayangan. bisa mandiri. Itu aja Oke. ininya waktu itu. Aha. Jadi informasi terakhir sebelum Pak Gito menjadi seorang general manager di Grand Mercure Mall ini kurang lebih 8 tahun di Surabaya gitu ya Betul, Pak Gito ya. ya. Oke, dan dari step by step, dari yang seperti diceritakan Pak Gito tadi itu, ada nggak sih Pak Gito mungkin pengalaman yang benar-benar nggak bisa lupa sampai sekarang yang akhirnya membawa ke titik balik dari seorang Pak Sugito Adi? Ya, tentunya usaha ya, usaha yang belum tentu semua orang tahu. Jadi istilahnya ada apa istilah pertentangan batin atau mungkin juga ada antara pingin begini, pingin begitu ya, Mhm. melawan istilahnya melawan diri sendiri. Yes. Kalau bagi saya tidak melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri untuk berusaha lebih baik, lebih gigih dalam Oke. pekerjaan. Hmm. Karena ternyata kerja kita itu sebenarnya ujian. Kerja Ujian kita sebenarnya ujian. Ujian Oke, sebenarnya. seperti Ujiannya apa itu Pak? kenapa? Hmm. Karena dengan apa yang kita kerjakan Mhm. setiap hari, ternyata atasan saya itu menilai, dimanapun saya bekerja, atasan saya menilai. Hingga demikian mereka memberikan kepercayaan kepada saya, makanya dengan jabatan-jabatan baru, tugas-tugas baru, itu sering diberikan ke saya, walaupun sebenarnya kadang bukan tugas saya ya. Ah. Tapi memang sebaik mungkin saya kerjakan walaupun pernah ya Mhm. manusiawi ya, pernah kalau misalnya jengkel gitu, "Ih, Iya, pekerjaan saya kok iya, iya, dikasih iya, ya, iya, iya. Wajar ya. dikasih ya, wajar menurut saya Betul, itu manusiawi. Tapi betul. akhirnya saya pikir-pikir setelah sekian ini, oh ternyata itu adalah investasi, Ah, ujian dan investasi. oke. Investasi untuk kita bisa melangkah lebih ke depan lagi, Ya. dipercaya sama orang, terutama atasan-atasan kita dan siapa pun dipercaya kita. Mhm. Itulah jadi tidak harus dihitung dulu, dihitung ini, dihitung saya. Waktu itu tidak sempat begitu karena apapun saya kerjakan, apa yang Mhm. dikerjakan. Mhm. Pada waktu itu pengalaman menarik itu Pak Gito didapat di kota mana? Kalau mungkin masih ingat. Merasa jengkel sekali dengan atasan saya. Ini sebenarnya bukan tugas saya, kenapa harus diberikan ke saya? Gitu. Ya, yang lebih besar itu di Batam. Di Batam, oke. Di Batam ya. Nah sekarang Pak Gito sendiri pernah nggak memperlakukan karyawannya atau bawahannya seperti itu? Coba deh, saya cek, saya tes, saya coba kasih ujian dengan yang bukan menjadi tugasnya, akhirnya diberikan menjadi tugasnya untuk mengetahui kualitas mungkin dari karyawannya. Pernah nggak menerapkan hal yang seperti itu? Pak? Itu selalu saya terapkan. Selalu ya, Selalu selalu. saya terapkan karena Oke. apa? Ya, yaitu tadi bahkan sudah ada 2 GM di grup yang ini. Mhm. Itu dulu saya yang apa istilahnya membantu mereka ya, memediasi mereka untuk masuk ke Mhm. manajemen trainee. Ya, dan mereka sekarang udah jadi GM. Ah, Ya sama. Jadi oke. saya juga harus challenge mereka karena Mhm. dulu saya Betul. sudah di apa ya dinaikkan gitu ya. Saya anggap aja lah saya memang bukan dari kalangan yang berada gitu ya, tapi dengan usaha saya eh, orang lain itu mengapresiasi saya. Mhm. Jadi setelah saya di posisi ini, saya juga mencoba untuk menaikkan yang di bawah-bawah saya, terutama yang punya potensial bagus, dan mereka harus di challenge. Di Betul. challenge itu tidak harus diomongin ya, tapi Iya. dengan tugas, dengan tindakan, dengan ini ya memang mereka kadang pedap juga, tapi harus ada itu Iya, karena iya, kalau enggak kayaknya kok gampang ya. iya, kok enak ya gitu. Karena kalau misalnya mereka dikasih tahu bakal dikasih challenge atau apa, pasti mereka akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau Betul. mendadak akan lebih natural kayak Pak gitu ya, Ya, akan lebih tahu bagaimana sebenarnya kualitas sebenarnya seperti itu. betul. Dari titik yang mungkin Pak Gito merasa paling bawah, mungkin dari level paling bawah tadi sampai pada titik sekarang, butuh waktu berapa lama? Tentang waktu berapa lama Pak Gito? Kalau masuk ke posisi GM Hmm. itu 5 tahun waktu itu sekitar 5 tahun ya dari posisi biasa, maksudnya posisi departemen kepala bagian Hmm. sampai ke posisi GM itu 5 tahun. Sebenarnya kalau dihitung memang cukup cepat karena saya juga pada waktu itu saya masuk di ini di talent manajemennya grup ini. Hmm. Jadi saya di kelas Oke. pertama yang di level regional ada 5 orang dan saya masuk di kelas itu
kelas itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi Masih? yang sekarang ada adik kelas saya istilahnya yang di hotel Oke. ini juga. Oh, Jadi saya di kelas pertama dan kebetulan saya dapat kesempatan untuk waktu itu ke Surabaya. Jadi next step sebagai asisten GM waktu itu saya dapat kesempatan pertama kali di antara kami berlima. Dan saya dapat kesempatan untuk pre-opening juga, jadi cukup banyak. Akhirnya saya beberapa kali di 3 kali itu dipindah ke properti lain karena itu tadi sekalian dengan program saya tadi. Jadi opening sudah, habis itu ke opening lagi. opening lagi? Kebetulan, nah ini yang menambah confidence saya karena yang di opening yang kedua itu di Semarang, saya harus dibilang apa ya, dibilang mengcoach atau membantu orang asing yang waktu itu sebagai GM, saya sebagai missionnya. Oke. Jadi Eh, tapi disitulah keren loh kalau confidence gitu. confidence saya naik karena ternyata semua itu sama ya. Mau orang bule, orang Yes. Indonesia, siapapun Ya, punya ya. kesempatan yang sama selagi kita confident Mhm. dan punya ini ya, punya bekal ya. Ternyata sama. Oke, Disitulah akhirnya oke. saya punya confident yang lebih dibanding sebelumnya. Dan dari situ terus diganti lagi ke hotel yang sudah umurnya lama di sana yang pekerjaannya sudah mau pensiun. Wow. Sudah beda-beda. Jadi tiga ini berbeda situasi, Oke, berbeda lapangan, tantang. Berbeda. ya hingga jadi memperkaya apa yang bisa menjadi referensi saya untuk nanti begitu posisi GM di Pekanbaru. Saya di sana challenge sebagai posisi baru sebagai GM dan sebagai bagaimana melihat properti di sana, kondisi managingnya, kondisi orangnya berbeda. Betul, Jadi betul. bagaimana adaptasi dengan local culture berbeda dengan beda culture-nya di sana multicultural apalagi di Pekanbaru itu berbagai ras ya di sana banyak berbeda bagaimana ini dan tetap bagaimana perusahaan bisa jalan. Istilah akhirnya seni kalau saya bilang seni manajemennya ini apa senang dengan begitu sebagai seni tidak harus seni melukis ya tapi manajemen itu juga seni ternyata. Jadi banyak sekali, banyak sekali. Jadi ambil apalagi pagi itu sudah membuktikan ibaratnya sudah ketemu dengan macam-macam karakter orang dan ternyata menemukan seninya bagaimana dan akhirnya itulah yang membuat seorang Pak Sugito Adi menjadi lebih diapresiasi begitu ya. Nah, Pak Gito, apakah itu salah satunya yang menjadikan akhirnya Pak Gito sampai sekarang memilih untuk tetap belajar, belajar, dan belajar? Kalau tidak salah, Pak Gito sekarang juga masih proses menyelesaikan eh, Disertasi program doktoral S3 ya S3 ya. ya Heeh. betul. Kenapa sih Pak? Kan karir udah gitu kan. Pengalaman udah gitu loh. Kenapa masih ada waktu aja untuk tetap belajar? Apa nih yang Ya, menginspirasi Pak Gito? sebenarnya belajar itu tidak apa ya, tidak ada batasnya. Ya, Oke. kita bekerja pun juga belajar. Betul. Kebetulan yang Yes. saya ambil adalah memang pelajaran yang memang sejalan dengan karir saya. Hmm. Kembali lagi yang S3 di spesialis manajemen. Jadi spesialis memperkuat dari apa yang sudah selama ini secara praktek saya lakukan. Akhirnya bagaimana kalau menurut saya satu selagi waktu ada, yang kedua adalah kemampuan untuk mengerjakan itu ada, Oke. ya. Terus juga satu bisa bersosialisasi dengan yang lain untuk ngimbangi ya, ngimbangi kalau terlalu praktek terus, praktisi terus ya full mengimbanginya itu dengan akademisi tadi. Jadi ada di sini praktek, oh ada akademisi. Akademisi seperti apa? Bagaimana saya bisa membalancekan antara pekerjaan dan dunia pendidikan hingga juga bisa sharing di dunia pendidikan itu seperti apa praktisi. Begitu sebaliknya, teman-teman yang ada di sini juga kami buat untuk bisa dia naik dengan apa yang saya dapatkan di dunia pendidikan. Jadi pelatihannya mereka, misalnya sharingnya, mereka bisa apa ya, ada wawasan baru. Ya saya harus duluan, Harus tahu dulu. duluan, saya Pak pensiun. Di. Jadi jangan ketinggalan. Itu sih ininya kenapa tetap saya lakukan itu ya itu di secara profesi ya tapi secara personal ini juga bagi keluarga saya adalah sama mewakili keluarga saya untuk ke arah itu ya baik untuk anak-anak saya memberikan motivasi mereka juga atau keluarga besar saya untuk tahu oh, gimana sih biasanya kan kalau sekolah itu tadi udah kerja nggak usah lagi nggak usah lagi
Tidak harus mengejar nilai, Yes, tapi mengejar experience itu tadi, referensi, itu ya. pengalaman. Kalau ada pertanyaan, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Seandainya ada pertanyaan, saya yakin ini perwakilan dari banyak sekali smart clickers suka bidang atau dunia perhotelan, tapi gimana ya caranya biar bisa seperti Pak Gito? Saya ini dari pedalaman banget loh misalnya, seperti apa itu Pak Gito? Iya, sekarang itu dunianya tidak seperti dulu. Yes. Kalau saya dulu ya, saya dulu karena rumah saya di Ngantang sana, dulu tidak ada Telkom. Jadi kalau saya harus menelpon teman saya di Bali, Ya, cari berita, saya harus ke Batu dulu atau ke Kandangan perjuangan smart clickers, untuk perjuangan. itu nelpon ya. Bisa nelpon buat Kan dulu nggak perjuangan. ada, nggak ada handphone, nggak ada Telkom itu belum ada di tempat saya. Jadi Surat juga nunggu dikasih merpati lama iya, nyampe. pakai pos. Jadi dulu kalau kalau saya di kos-kosan di Bali nunggu wesel. Wes, Sekarang udah nggak ada wesel. Jadi sekarang tidak ada batasnya karena semua sudah terkonek dengan dunia yang serba digital. Cari info apapun mau di gunung sana selagi ada internet bisa tinggal cari browsing dulu nggak ada. yes. Ya. Jadi mau misalnya mau cari profil saya dicari ada di situ Ya, ya. Mungkin mau cari kontak saya mungkin bisa juga dari situ. siap. Biasanya saya dapat notifikasi email saya atau Mhm. misalnya dari network. Sekarang cukup banyak network, jadi bisa kontak dengan cepat. Kalau misalnya cari info juga cepat sekarang sudah tidak ada batasnya sebenarnya. Oke, jadi untuk bisa menjadi seorang Pak Gito, tipsnya apa nih Pak Gito? Tipnya yang jelas, kerja dengan baik, Kerja dengan baik. pastinya juga trust dan tekun. Nah, kerja dengan baik, trust dan Grand Mercure Malang bangga pasti punya Pak Sugito Adi. Kalau Smart Clickers pengen bisa menjadi seorang seperti Pak Gito tadi ya, kerja keras, kerja yang baik, trust dan tekun. Boleh dicoba itu. Thank you Pak Gito. Sukses terus Terima untuk Pak Gito ya. kasih, Mbak Ivana. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.